Baik, jumpa kembali dengan saya Bapak M. Sianipar pada video pembelajaran IPS terpadu di SMP Negeri 2 Gersang Sepangan Bolon, Kabupaten Simalungun, pembelajaran jarak jauh. Apa kabar seluruhnya siswa kami? Mudah-mudahan keadaan sehat seluruhnya. Dan hati-hati selalu, jaga kesehatan dari virus COVID. Peserta didik kami sekalian, pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini adalah kondisi alam negara di dunia. Dan pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang kondisi negara Australia, membicarakan lokasi, bentuk muka bumi, kondisi geologi, flora dan fauna, serta kondisi penduduknya. Nah, berikut adalah profil negara Australia, ya, supaya dibaca. Profil negara Australia. Negara Australia itu adalah negara persemakmuran. Mengapa disebut negara persemakmuran? Karena merupakan negara yang merdeka dari jajahan Inggris. Sehingga pada bendera Australia ada bendera Inggris. Setiap negara-negara yang kamu perhatikan pada benderanya terdapat bendera Inggris, berarti negara itu adalah negara persemakmuran dari Inggris. Sehingga negara tersebut di sini kepala negaranya adalah Ratu Inggris. Itu yang kita pelajari pada kondisi alam Inggris. Australia dipimpin oleh pemerintahan yang disebut dengan Perdana Menteri. Mata uang Australia adalah dolar Australia. Ibu kota negaranya adalah Canberra. Ini kota Canberra. Bentuk negara Australia itu negara federasi. Artinya Australia memiliki negara-negara bagian. Itu sudah kamu pelajari. Negara-negara bagian di Australia. Bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Beberapa hal yang diharapkan dari peserta didik setelah mempelajari pembahasan, maka dihadapkan dengan tujuan pembelajaran. Siswa diharapkan mampu menjelaskan letak astronomis negara Australia, mampu menjelaskan letak geografis negara Australia, mendeskripsikan kondisi iklim negara Australia, mendeskripsikan bentuk muka bumi negara Australia, mendeskripsikan kondisi geologis negara Australia, mendeskripsikan keadaan flora dan fauna negara Australia, mendeskripsikan keadaan penduduk negara Australia. Selanjutnya kita lihat pembahasan pertama, lokasi negara Australia. Inilah peta daratan benua Australia. Negara Australia berada pada 10 derajat lintang selatan. Perhatikan monitor pada peta 10 derajat sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Perhatikan seluruhnya berada di lintang selatan. Berada pada 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur. Menandakan lintang ini menandakan daratan benua Australia seluruhnya di bagian selatan bumi kita. Ya, bagian selatan bumi kita. Nah, selanjutnya kita lihat letak geografis Australia. Australia di sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Di sebelah barat
berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah selatan juga berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Koral serta Laut Tasman. Berarti benua Australia diapit oleh benua Australia diapit oleh dua samudra yang luas, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, luas daratan benua Australia ada 7.692.024 km. Selanjutnya, iklim negara Australia. Sesuai dengan letak lintang 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan ini, iklim di Australia ada 3. Lokasi yang berada di 10 derajat sampai 23,5 derajat itu berada di daerah Khatulistiwa. Itu daratannya beriklim tropis. Sedangkan daerah yang 23,5 derajat sampai dengan 35 derajat lintang utara, ini dia posisinya warna kuning, itu adalah daerah yang beriklim subtropis. Sedangkan yang 35 derajat lintang utara sampai 43 derajat lintang utara itu wilayah yang beriklim sedang. Jadi daratan benua Australia itu iklimnya ada 3. Untuk memperjelas, perhatikan daratan benua Australia yang beriklim tropis. Ini dia di 10 derajat sampai dengan 23. Sedangkan yang 23 derajat sampai dengan 35, ini daerah yang saya unjuk ini adalah beriklim subtropis. Sedangkan yang di bagian selatan ini hingga Tasmania, Pulau Tasman, ini beriklim sedang. Itulah alasannya berdasarkan letak lintang Australia ada 3 iklim di Australia, yaitu iklim tropis, subtropis, dan iklim sedang. Nah, keadaan iklim di Australia di wilayah utara ini berwarna biru, kondisi suhu udaranya 21 derajat Celcius sampai 27 derajat dengan curah hujan 1000 sampai 1500 mm per tahun. Nah, bandingkan dengan di wilayah bagian tengah, ini warna coklat, suhu udaranya 16 derajat Celcius sampai 21 derajat, curah hujannya 500 sampai 1500 mm. Sedangkan di wilayah gurun, ini warna merah, suhu udara 16 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius, curah hujannya 250 mm. Berarti di daerah gurun pasir, daerah gurun di Australia itu curah hujannya sangat rendah. Sedangkan di bagian timur, di tepi pantai, ya, bagian timur, suhu udara 10 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius, curah hujannya 250 hingga 1000 mm setiap tahunnya. Jadi perhatikan, warna biru inilah daratan tropis, warna merah itu gurun, yang coklat ini adalah daerah bagian tengah, stepa, daratan yang rendah yang luas, dan daerah yang kuning, daerah yang panas terik. Itulah iklim Australia. Baik, kita lanjutkan dengan bentuk muka bumi negara Australia. Bentuk muka bumi negara Australia dapat kita lihat pada peta, di mana daratan negara Australia ada 4 bentuk muka buminya. Yang pertama, dataran pantai, ya, dataran pantai. Dataran pantai ini disebut dengan istilah coastal plains. Coastal plains terdapat di bagian timur Australia, memanjang dari Queensland sampai Victoria.
dan merupakan wilayah yang terpadat penduduknya di Australia. Bentuk muka bumi yang kedua adalah dataran tinggi timur. Ya, perhatikan peta. Di sini ada dataran tinggi timur disebut Great Dividing Range. Itu memanjang ya dengan sampai ke selatan. Dataran tinggi timur. Dataran tinggi timur yang disebut The Great Dividing Range itu terdiri atas lembah yang curam dan tersubur. Wilayahnya memanjang sejauh 3.500 km dari Cape York Peninsula sampai dengan Tasmania. Yang ketiga adalah dataran rendah tengah. Dataran rendah tengah, ya, kita lihat kondisinya sangat kering dan panas, bahkan memiliki gurun dan sangat datar, ketinggiannya 200 meter di atas permukaan laut. Itulah dataran rendah tengah. Hampir seperempat dataran rendah tengah bagian dari Australia. Yang keempat adalah plato. Apakah itu plato? Plato adalah dataran tinggi berupa pegunungan batu. Hampir sepertiga daratan benua Australia terdiri dari plato. Di dataran tinggi pegunungan batu ini yang disebut plato, iklimnya sangat kering serta tersusun oleh batuan-batuan beku dan batuan metamorf. Nah, itulah bentuk muka bumi negara Australia dibagi 4. Ada dataran tinggi, dataran pantai, dataran tinggi timur, dataran rendah tengah, dan plato. Selanjutnya, kondisi geologi negara Australia. Kekayaan sumber daya tambang Australia meliputi minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, batu intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan uranium. Itulah kekayaan sumber daya tambang sesuai dengan kondisi geologis negara Australia. Selanjutnya mengenai flora dan fauna. Flora dan fauna di Australia yang persebaran floranya, kita lihat peta. Di wilayah utara, wilayah barat Australia Selatan terdapat rumput homok. Ya, ini bentuk rumput homok. Flora yang kedua adalah kayu eukaliptus terdapat di daerah negara bagian Queensland. Ini dia hutan eukaliptus. Ini jenis hutan yang tahan api, memiliki kulit tebal, mengelupas sesudah terbakar. Ya, hutan ini mendominasi daerah pantai dari Tanjung York ke Tasmania hingga ke Australia Selatan. Dan ini juga ada di Australia Barat di sebelah barat daya. Selanjutnya kayu akasia. Ini kayu akasia disebut juga dengan pohon brigalau. Pohon akasia hidup di tanah yang penuh rumput berbelukar, dijumpai di wilayah-wilayah ya di Australia. Selanjutnya pohon Xerophytes.
Ini dia bentuk pohon xerophytes, tanaman yang bertahan hidup di padang pasir, sekalipun air di daerah itu sedikit, tanaman ini mampu tumbuh, ya, mampu tumbuh sekalipun berada di iklim kering. Selanjutnya, fauna Australia. Ya, di Australia terdapat 128 spesies mamalia, yaitu binatang menyusui. Selanjutnya ada 828 jenis burung, ya, jenis burung di Australia, ya. Dan 300 spesies kadal, ya, jenis kadal, 140 jenis ular, 2 spesies buaya. Di antara fauna-fauna terkenal, yang pertama ada kanguru, ada walabi, ada koala, ada setan Tasmania. Ini perhatikan, kanguru itu hewan unik, hewan yang memiliki kantong untuk membawa anaknya, itu ada di perut. Sedangkan walabi juga sejenis kanguru, bedanya kanguru bertubuh besar, sedangkan walabi bertubuh kecil. Selain kanguru ada dingo, jenis burung curawong, kawakabura, libert, angsa hitam, dan hewan atau fauna platypus. Platypus ini hewan yang hidup di air. Pada mulut platypus ada mirip dengan bebek, ya, ada mirip dengan bebek. Hewan ini juga mampu hidup di darat, di daratan, ya. Oke. Itulah aneka fauna Australia. Australia juga memiliki aneka fauna di lautan, seperti 4.000 jenis ikan. Contohnya ada hiu putih, paus raksasa, dan ubur-ubur. Selain jenis ikan, ada ekosistem terumbu karang, atau sering disebut Great Barrier Reef. Ya, ini aneka fauna di lautan Australia. Ada berbagai jenis ikan, ada hingga 4.000, dan ekosistem terumbu karang. Ya, itu fauna Australia yang ada di lautan. Selanjutnya, kondisi penduduk Australia. Ribuan tahun sebelum kedatangan bangsa Eropa, suku aborigin telah hidup dan tinggal di benua Australia sepanjang pelabuhan Forskores Sydney bagian utara. Ini pelabuhannya. Pada tahun 1788 jumlah suku aborigin mencapai 750.000 jiwa. Pada saat ekspedisi bangsa Inggris dipimpin oleh James Cook datang ke Australia tahun 1770, menjajah wilayah Australia, mengabaikan suku aborigin, bahkan menyatakan benua Australia tidak berpenghuni, sehingga banyak berdatangan para pendatang dari Inggris yang juga membawa berbagai penyakit, bahkan merusak lingkungan, sehingga suku aborigin menderita kelaparan hingga banyak yang meninggal dunia. Kini penduduk aborigin berkurang jumlahnya dan semakin tersisih oleh pendatang. Dengan demikian, penduduk asli Australia adalah suku aborigin, dan penduduk pendatang berkulit putih. Menurut data WPDS tahun 2015, jumlah penduduk di Australia mencapai 23,9 juta jiwa, dengan angka kelahiran sedang 1,15% per tahun.
Di Australia, tingkat kepadatan penduduk itu termasuk kategori jarang, di mana 3,1 orang per kilometer. Tingkat kepadatan penduduk itu diperoleh dengan membandingkan jumlah penduduknya dibagi dengan luasnya, sehingga diperolehlah tingkat kepadatan penduduk yang jarang. Sedangkan 89% penduduk Australia tinggal di perkotaan, sisanya tinggal di pedesaan. Selanjutnya, komposisi usia penduduk Australia. Perhatikan diagram lingkaran. Yang bertanda biru itu adalah merupakan data untuk penduduk di bawah usia 15 tahun, berarti anak-anak. Sedangkan yang warna hijau ini menunjukkan diagram untuk penduduk di atas 64 tahun usianya, berarti sudah lanjut usia. Sedangkan yang 68% ini itu adalah penduduk dengan usia 15 tahun hingga 64, itu kelompok dewasa. Nah, kita tahu kalau usia anak-anak dan lanjut usia itu sudah pasti tidak lagi atau belum produktif. Anak-anak belum produktif, sementara yang lanjut usia sudah tidak produktif karena sudah lanjut usia. Melihat diagram ini, berarti jumlah penduduk dewasa ini yang produktif lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak produktif. Ya, berarti perbandingannya 68% berbanding, jumlahkan ini 32%. Makanya angka ketergantungan penduduk adalah 20,7%. Nah, itulah komposisi usia penduduk di Australia. Nah, demikian pembelajaran kita pada video ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Apabila ada yang kurang jelas, dapat dihubungi melalui media WA atau dihubungi lewat telepon atau media-media lainnya. Nah, yel-yel mata pelajaran IPS ini saya bacakan. I do my best. You do your best. We do our best. The best, the best, the best, yes. Nah, itu penyemangat kita untuk yel-yel mata pelajaran IPS. Nah, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.